Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan belajar pelajaran kimia yaitu perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom dimulai dari Dalton hingga mekanika kuantum. Oke, mari kita ikuti pelajaran ini. Apa itu atom? Atom adalah partikel terkecil yang menyusun materi. Pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani yaitu Leucippus dan Demokritus sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang filsuf Yunani yaitu Leucippus dan Demokritus mengatakan bahwa setiap semua materi tersusun oleh partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel kecil ini diberi nama dengan atom. Jadi, atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos yang berarti tidak dan tomos terbagi. Atom kemudian juga diketahui memiliki dasar materi yang disebut dengan istilah inti atom dan awan elektron. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif, kemudian neutron yang bermuatan netral. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Berikut adalah perkembangan model atom. Diawali dengan model atom Dalton, kemudian disempurnakan oleh Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan kemudian teori model atom mekanika kuantum. Teori atom yang pertama adalah teori atom John Dalton yang didasarkan pada hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Postulatnya yaitu atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dengan unsur yang tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia, terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Teori atom Dalton memiliki beberapa kekurangan, di antaranya tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung, atom unsur satu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan, hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan, sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Teori atom Dalton hanya bertahan selama 90 tahun. Meskipun teori atom Dalton memiliki banyak kekurangan, tetapi Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern. Teori atom kedua yaitu Thomson yang dikenal dengan teori Rotkismis. Berikut inti dari teori Thomson. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama, dan suatu atom tidak memiliki muatan positif negatif yang berlebihan. Atom dengan muatan positif tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian atom ini dinetralkan oleh elektron yang tersebar. Sama seperti halnya Dalton, teori atom Thomson juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut adalah kekurangan teori atom Thomson. Yang pertama, teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Yang kedua, inti atom tidak dapat dijelaskan. Teori yang dikembangkan oleh Thomson sayangnya tidak bisa dikembangkan lagi karena teori ini ditemukan ketidakcocokan dengan hasil percobaan dari Ernest Rutherford. Selanjutnya adalah teori atom Rutherford yang menyatakan atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom yang disebut dengan gaya Coulomb. Sebagian besar volume atom adalah ruang kosong, bukan pejal. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Meskipun teori atom Rutherford sudah menggugurkan gagasan teori atom Thomson, tetapi teori Rutherford masih memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Kemudian, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Dan energi atom menjadi tidak stabil karena elektron bergerak akan memancarkan energi.
Teori atom keempat yaitu teori atom Niels Bohr. Inti dari teori atom Bohr yaitu yang pertama, elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang terakhir, lintasan-lintasan yang diperolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang memiliki momentum sudut kelipatan bulat dari H2V. Dalam praktiknya, teori atom Bohr juga ternyata memiliki beberapa kelemahan, yaitu teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Kemudian, teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek Zeeman.